Halo semuanya, balik lagi sama saya di sini Abdul Ghani ya. Pada kali ini kita akan melakukan simulasi terkait import master data. Untuk kali ini kita terdapat beberapa master data yang akan kita lakukan import ke dalam sistem auto kita ya. Jadi import tuh gimana sih mekanismenya? Import itu dia mekanismenya adalah kita punya misalnya file atau berekstensi XLS telah saya siapkan juga, nanti tinggal kita import ke dalam sistem Odoo. Untuk pertama-tama kita perlu membuat database dulu ya, misalnya database kosongan. Gimana cara membuatnya? Kita dapat manage database di sini, terus kita bisa create database, terus kita isi master password, database name, emailnya sebagai admin, terus password, dan langsung saja continue. Pada saat ini kita tidak perlu untuk mengisi country dan juga demo data, karena hal tersebut dapat membuat dummy data ya di database kita. Sementara kita itu ingin untuk saat ini database kita tuh kosong ya. Nah, untuk kali ini saya sudah membuat database-nya itu master data. Sebelumnya sudah saya buat, kita dapat pilih saja untuk master data. Terus udah saya buat juga untuk emailnya admin ya. Lalu kita login. Nah, untuk melakukan proses import ini, terdapat beberapa modul terkait ya yang kita perlukan untuk di dalam modul itu import data tersebut. Modul-modul tersebut adalah yang pertama modul accounting, sales, dan juga inventory. Dan apabila ketiga modul tersebut udah kita install, kita dapat masuk ke yang pertama ya, yaitu melakukan install maksudnya untuk modul COA atau chart of account. Yang pertama itu kita bisa sebelumnya itu di setting ya, karena tadi kita nggak setting negaranya, jadi otomatis currency yang kita itu adalah USD harusnya. Punya itu pakai satuan dolar, satuan rupiah. Jadi kita harus ubah dulu untuk currency-nya ya. Mungkin sini kita dapat search lebih cepat. Di sini masih euro ya satuan currency-nya. Kalau misalnya nggak kita ubah, nanti data yang kita pakai itu kan satuannya rupiah, yang berarti nominal itu kayak banyak ya, misalnya 100.000 rupiah atau 1 juta rupiah, dan itu tidak sebanding dengan 1 juta euro gitu ya. Itu perbedaannya sangat jauh sekali. Maka dari itu dapat kita ubah saja jadi IDR ya, di sini Indonesia rupiah. Lalu dapat kita save. Kalau sudah di save, selanjutnya adalah kita bisa langsung melakukan import ya, import di master data yang pertama yaitu chart of account. Yang pertama itu adalah kita masuk ke modul accounting ya. Lalu setelah itu kita ke configuration, lalu kita pilih chart of accounts. Oke, gimana caranya untuk, nah di sini dapat dilihat ya sebelumnya database kita masih kosongan, jadi walaupun yang chart of account juga dia masih kosong. Gimana cara kita untuk melakukan import? Itu caranya adalah dengan menekan button ini ya, favorite, lalu kita import records, lalu kita upload file ya. Di sini filenya telah saya buat jadi satu ya, di Odoo website master data. Di sini yang pertama itu ya ada COA atau chart of account ya. Nah, di sini telah kita import ya filenya 01 coa.xlsx, itu ekstensi untuk file Excel. Sebelumnya dapat kita tes dulu untuk memastikan bahwa bentuk tabelnya itu sudah sesuai dengan yang ada di sistem Odoo atau belum, dengan cara menekan button test. Dan jika disebut di sini everything seems valid, kita dapat melakukan import. Yang menandakan bahwa chartnya itu sudah sesuai. Dapat mengecek ya untuk hasil import data dari chart of account sebagai berikut. Berikut ini adalah berbagai cara untuk import chart of account dari data eksternal. Terima kasih. Lalu untuk step yang berikutnya ya, kita itu akan melakukan import master data terkait bank account ya. Maaf, sebelumnya adalah bank, bukan bank account. Untuk melakukan import data bank, kita dapat melakukan pada modul kontak di sini ya.
Kita lihat di sini ada modul kontak, langsung saja kita pencet ya. Terus kita dapat ke configuration, lalu kita pilih banks di sini. Lalu kita dapat seperti biasa untuk import pada menu favorit, terus import records, dan kita pilih ya untuk datanya dengan cara upload. Di sini kita import bank di sini ya. Terus kita dapat melakukan tes untuk menyesuaikan tabelnya apakah sudah sesuai. Di sini dapat lihat sudah valid, langsung saja dapat kita import. Oke, di sini dapat dilihat bahwa telah termasuk ya 68 data terkait nama bank dan juga identifier kodenya yang unik masing-masing. Terus kita juga dapat di kontak di sini ya. Misalnya kita lihat di banknya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan import master data terkait bank accounts ya. Di sini kan udah kita set untuk import data banknya. Berikutnya itu kita ingin melakukan import data terkait akun bank ya atau bank accounts. Di sini dapat kita masuk kembali ke modul contacts. Lalu kita pilih menu configuration, lalu kita pilih bank account di sini. Lalu seperti biasa kita dapat peroleh menu favorit, terus kita import records dan kita pilih dengan upload file. Lalu kita pilih datanya, kita tes apakah telah sesuai. Di sini bilangnya valid, lalu dapat langsung kita import. Oke, untuk bank account-nya telah diinput ya setelah banyak 5 record sebagai berikut. Bank account-nya terdiri dari account number, nama, dan juga account holder-nya, yaitu perusahaan kita sendiri ya. Di sini ada 5 dengan masing-masing itu unik ya harusnya. Untuk account number dan juga name-nya. Oke, berikutnya kita akan melakukan import master data terkait journals ya. Di sini journals itu kenapa dilakukan setelah import bank dan juga import bank account? Karena journals itu memuat data-data dari bank dan juga bank account ya. Sehingga kalau misalnya kita tidak memasukkan bank atau bank account terlebih dahulu, itu akan terjadi error pada saat melakukan import. Di sini untuk melakukan import journals, kita dapat masuk ke modul accounting, lalu kita pilih configuration, lalu kita pilih journals di sini. Lalu seperti biasa pada menu favorit kita pilih import records dan kita upload file untuk journalsnya. Di sini telah disiapkan ya. Lalu kita dapat tes untuk mengecek tabelnya apakah sudah sesuai. Di sini sudah valid, lalu dapat kita import. Oke, di sini telah masuk 8 record terkait jurnal ya. Di sini ada berbagai macam seperti journal name, type, jurnal grupnya masih kosong, shortcode untuk tiap-tiap jurnal dan juga default account-nya. Dapat sebagai berikut. Di sini juga kayak ada bank, terus bank ini berkaitan sama bank dan juga bank account yang sebelumnya datanya telah kita import. Selanjutnya kita akan melakukan import terkait master data berikutnya, yaitu master data vendor ya. Di sini untuk melakukan import master data vendor kita dapat lakukan di modul accounting ya. Di sini juga. Terus kita masuk ke menu vendors, lalu kita pilih vendors. Di sini dapat kita lihat bahwa masih kosong untuk vendorsnya. Misalnya kita hapus dulu ininya. Vendorsnya tuh cuman ada ini bukan vendors, ini dari perusahaan kita internal ya, my company admin sama admin. Sementara vendorsnya masih kosong di sini ya. Kita dapat melakukan import vendor dengan cara seperti biasa, itu melalui favorite, import record, dan juga upload file ya. Kita pilih untuk vendornya. Lalu kita tes untuk mengecek tabelnya sudah valid, lalu dapat kita lakukan import. Nah, untuk vendors ini juga dapat kita pastikan ya, atau kita cek di bagian kontaks, dia udah masuk kontaks kita atau belum. Dapat kita di kontaks ini banyak ya, udah diimport. Ada berapa totalnya vendor kita, ada Abdi, Berdikari, Cahaya Bakery, dan lain-lain. Berikutnya kita akan melakukan import data terkait customer. Untuk customer sendiri tuh dia bukan berada di bagian kontaks ya, walaupun di ujung-ujungnya kita bakal ngecek di bagian kontaks, tapi customer itu dapat kita import atau kita tambahkan datanya di bagian accounting ya. Terus di sini kita bisa pilih customers, lalu kita pilih customers. Dapat dilihat di sini customersnya masih kosong, lalu kita dapat seperti biasa ke favorites, terus import records dan juga upload file. Lalu kita pilih file terkait customer.
Terus kita tes untuk mengecek tabelnya apakah sudah benar, sininya sudah valid, lalu dapat kita import. Oke, di sini terdapat 16 customer yang udah dimasukin, ada Natalia, Prima, dan lain sebagainya. Untuk mengeceknya kembali juga kita dapat lagi-lagi masuk ke modul kontak ya. Di sini udah digabung sama vendor dan juga yang sebelumnya kita tambahin, jadi satu di bagian konteks ini. Untuk berikutnya kita akan melakukan import master data terkait produk kategori. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan produk itu dapat kita akses semuanya tuh di bagian modul inventory ya. Di sini kita dapat masuk ke products. Maaf sebelumnya, untuk pertama kan produk kategori kita masuk ke configuration. Lalu di sini ada product categories. Lalu ini by default ya udah ada dari si Odoo-nya, ada all expense available. Namun kita akan melakukan import beberapa kategoris ya. Dapat kita lakukan seperti biasa ya, favorites, import records, dan juga upload file. Di sini kita pilih produk kategoris, kita tes sudah valid, lalu dapat melakukan import. Oke, di sini telah diimport ya sebanyak 18 record data terkait produk kategoris, ada persediaan buah, persediaan buku, ATK atau aksesoris, daging, elektronik, fashion, fresh drink, ikan, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya kita akan melakukan import data terkait virtual loss ya, atau berkaitan dengan location. Harusnya untuk melakukan penambahan location atau import location itu ada di bagian configuration. Di sini harusnya di bawah warehouse ada settingan untuk menambah location, namun di sini belum ada. Untuk melakukan atau untuk memunculkan bagian location, kita perlu masuk ke setting dulu ya untuk memunculkan pilihan untuk location. Lalu kita dapat pilih ke bagian ini, dapat kita checklist untuk bagian storage location. Lalu kita save. Oke, kita balik lagi ke inventory, lalu kita configuration. Di sini sudah ada bagian untuk location. Untuk melakukan import data virtual loss, kita dapat melakukan seperti biasa ya, di sini favorite, terus import record, upload file, dan juga kita pilih untuk data XLS-nya. Terus kita lakukan tes, sudah valid, langsung dapat kita import. Oke, di sini telah 18 sukses import. Kenapa belum ada ya di sini ya? Belum ada terlihat karena di sini masih di filter by internal ya. Coba kita hapus by internalnya. Di sini udah terdapat beberapa virtual location ya terkait yang telah kita import tadi, yaitu virtual loss. Ada virtual location terkait buah, buku, daging, elektronik, dan sebagainya sesuai dengan produk kategori yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk berikutnya kita akan melakukan import master data terkait units of measure. Untuk pertama-tama kita perlu melakukan setting dulu beberapa konfigurasi, yaitu yang pertama kita perlu mengaktifkan developer mode. Di sini dapat kita lihat bahwa saya telah mengaktifkan developer mode ya, yang ditandai bahwa di sini tulisannya deactivate bukan activate lagi. Lalu berikutnya kita masuk ke modul inventory, setting modul inventory. Lalu kita dapat pilih di bagian inventory, terus kita pilih products dan kita pilih units of measure-nya. Di sini perlu kita cek. Apabila tidak kita cek, sama seperti location, dia tidak akan muncul opsi untuk memilih atau melakukan setting terkait units of measure. Di sini kita pilih, lalu kita save. Lalu kita dapat ke modul inventory lagi ya, kita balik lagi ke modul inventory. Oh maaf, sebenarnya bukan di modul inventory, melainkan di modul sales ya di sini. Terus kita habis di modul sales kita dapat ke configuration dan juga kita pilih units of measure. Di sini udah ada yang by default dari si Odoo-nya, namun kita bisa tambahin lagi import data dari luar seperti yang kita rencanakan dengan memilih favorite, import records, upload datanya. Kita pilih yaitu unit of measure, terus kita tes untuk ngecek tabelnya sudah valid, langsung kita import. Di sini ada tambahan 3 data baru ya untuk ditambahkan terkait units of measure.
Oke, berikutnya kita akan melakukan import master data terkait master products ya. Sebelumnya kenapa master products ini dilakukan setelah kita import produk kategoris dan units of measure? Karena produk itu sendiri dia memiliki relation ya atau hubungan sama si units of measure dan juga produk kategoris. Dimana kalau misalnya kita tidak melakukan import atau memasukkan data produk kategoris itu akan berakibat error ketika kita melakukan input data produk. Untuk data produk sendiri kita dapat input melalui mode inventory, lalu kita pilih products dan kita pilih products. Di sini dapat dilihat masih kosong ya produknya. Kita dapat seperti biasa favorit, import record, dan upload file. Kita pilih master data product, lalu kita tes. Kita tunggu sebentar. Di sini everything seems valid ya, berarti tabelnya udah sesuai sama sistem yang ada di Odoo. Lalu dapat kita lakukan import. Oke, di sini terdapat 195 record data yang telah di-input ke dalamnya. Di sini juga kita lihat misalnya Adem Sari Hanger. Itu dia udah di set ya untuk produk kategorinya, itu sesuai dengan apa yang kita masukkan sebelumnya. Dan misalnya juga unit of measure-nya udah sesuai dengan apa yang kita input juga. Oke, untuk yang terakhir kita akan melakukan import terkait stok inventory ya. Di sini tadi produknya udah kita buat, lalu kita akan membuat stoknya. Kita buat unit ini kan masih kosong-kosong semua. Kita dapat melakukan import data terkait stok produknya ya. Pertama itu caranya kita masuk ke inventory module, masih yang sama. Kita pilih operations, lalu kita pilih inventory adjustments. Di sini dapat kita pilih favorit, import records, dan kita upload file. Kita pilih filenya itu stock inventory ya di sini. Kita tes untuk menyesuaikan tabel, harusnya valid ya. Oke, sudah valid, lalu dapat kita import. Oke, namun di sini untuk importnya sendiri, dia masih quantity-nya itu masih counted quantity ya, belum jadi on-hand quantity. Sebelumnya untuk melakukan apply untuk kita supaya pindah dari counted quantity jadi on-hand quantity, kita perlu melakukan beberapa konfigurasi dulu terkait produk kategorisnya. Yang pertama kita masuk ke configuration, lalu kita pilih produk kategoris. Lalu untuk setiap produk kategoris, kita perlu melakukan perubahan stock journal ini menjadi inventory valuation ya. Lalu di sini dapat kita save. Dan ini perlu diterapkan pada semua produk kategoris. Di sini saya telah menerapkan pada semuanya ya. Di sini ada produk inventory valuation, sini inventory valuation, di sini juga misalnya inventory valuation. Oke, kalau udah kita bisa kembali lagi ya ke inventory adjustment. Lalu kita dapat menekan apply all untuk memindahkan counted quantity menjadi on hand quantity. Sebagai berikut. Lalu kita dapat kasih alasan ya atau reason kenapa di sini tetap pakai by default aja itu perubahan quantity atau quantity update. Kalau dapat kita apply. Oke, jadi di sini udah berpindah ya, jadi dari counted quantity menjadi on hand quantity. Mungkin sekian dapat saya sampaikan terkait semua import master data ya. Terima kasih.